Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar bahasa Sunda ya dengan saya Ibu Asri. Oke, sebelum belajar silahkan yang belum absen terlebih dahulu di Google Classroom ya. Oke, langsung saja ya. Materi pertama yang kita pelajari dalam mapel bahasa Sunda kelas 11 ini yaitu tentang biantara ya. Naon ari biantara teh? Atau artinya apa itu biantara? Ada yang tahu apa itu biantara? Ada yang pernah dengar? Oke, kalau belum pernah dengar, kita simak yang ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hadirin anu kusimkuring dihormat, langkung dipayun sumangga urang sangakeun puji sareng syukur ka Gusti Allah. Brehna kalian rahmat jeung karunia ti mantenna, urang biasa berpangadaran di ieu kasanggeus. Tahilap salawat sinan salam mugia terasa ngagolkan ka junjungan urang sadaya Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para kulawargina, para sahabatna, oge mugi-mugi ka urang salaku umatna nu setia. Hadirin anu kusimkuring dirahmat, dina dan ieu simkuring bari ngadugikeun diantarana jabat masjid. Nah, anu dimaksud jabat masjid teh? Jabat masjid nyata salah sahiji program pendidikan anu diciptakeun ku Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kecap masjid ngandung filosofi anu jero pisan. Nyata kumaha jelema bahasa Sunda jeung bersaudaraan
Oke, setelah melihat video yang tadi, tentunya kalian sudah dapat gambaran ya apa yang dimaksud dengan biantara ya. Jadi apa yang disebut dengan biantara itu? Ya, betul ya. Biantara itu sama dengan pidato ya. Dalam bahasa Sunda pidato itu disebut biantara ya. Oke, lanjut ya. Biantara nyaeta nyarita hareupeun balarea kalawan eusina luyu jeung tujuan nurek ditepikeun ya. Artinya pidato itu adalah berbicara di depan banyak orang ya, dengan isi dan tujuan yang sama ya, yang ingin disampaikan ya, atau serta isinya itu sesuai dengan tujuan yang akan disampaikan ya kepada audiensnya ya. Nah, biantara, nah di sini maaf sebelumnya ya Ibu menggunakan dua bahasa ya. Nah, biantara ilaharna ngagunakeun basa hormat lantaran ngajenan hadirin anu ngabandungan biantara. Jadi biantara itu biasanya menggunakan bahasa hormat ya. Kalau di bahasa Sunda itu ada yang disebut dengan ragam basa ya. Ragam basa itu ada bahasa hormat, ada bahasa loma, dan ada bahasa kersorangan ya. Kalau hormat itu bahasa hormat itu biasanya digunakan untuk ketika kita berbicara dengan orang yang usianya di atas kita ya. Kepada orang yang kita hormati gitu ya. Kemudian bahasa loma itu bahasa kasar ya, biasanya digunakan ketika sedang marah atau misal sedang berbicara dengan teman ya. Kalau kita bercanda dengan teman pastilah sedikit tidaknya biasanya menggunakan bahasa kasar ya, atau dalam bahasa Sunda disebut bahasa loma. Nah, kemudian ada bahasa kersorangan. Nah, bahasa kersorangan itu digunakan ketika kita bergaul dengan teman maupun dengan dengan adik kita atau dengan orang yang usianya di bawah kita ya. Nah, kemudian biantara itu terbagi ke dalam dua bagian, yaitu biantara resmi jeung teu resmi atau tidak resmi. Apa itu biantara resmi dan tidak resmi? Nah, biantara resmi biasanya contohnya itu biantara di dalam sidang ya. Biantara dalam sidang, rapat, upacara, dan acara resmi lainnya ya, seperti upacara 17 Agustusan ya, kemudian upacara upacara hari Senin. Nah, itu disebut dengan upacara resmi ya. Nah, kemudian biantara yang tidak resmi apa contohnya? Kalau berpidato yang tidak resmi itu biasanya seperti pada acara ulang tahun ya, mungkin orang tua ingin menyampaikan sepatah dua patah kata kepada para tamu undangan, nah itu ya. Kemudian riungan lembur ya, atau misalnya pidato pas lagi acara keluarga ya, hiburan dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada beberapa tujuan dari biantara ya. Jadi berpidato itu harus punya tujuan ya. Nah, jadi tujuan dari biantara itu diantaranya ada informatif ya. Biasanya orang yang memberikan pidato itu setidaknya atau ada yang sifatnya informatif atau menyampaikan informasi kepada audiens ya yang mendengarkan. Nah, kemudian ada persuasif yang instruksif ya, instruktif. Nah, biasanya ada sebuah ajakan ya, misal pidatonya atau biantaranya tema tentang kebersihan ya, biasanya ada ajakan untuk kita melakukan apa yang sesuai dengan tema yang disampaikan pada saat pidato ya. Kemudian ada edukatif ya, biasanya pidatonya itu ada yang bersifat edukatif, wah jadi sebuah pelajaran bagi kita, misal pidatonya menjadikan kita menjadi sebuah motivasi bagi kita untuk semangat belajar atau apapun itu ya. Kemudian sifatnya ada entertain ya, ada juga yang sifatnya menghibur ya, ngahibur. Nah, salajengna ada struktur teks biantara. Nah, sami wae nya sareng aturan pidato tina bahasa Indonesia ya. Ayeuna struktur biantara
aya 3 bagian nyaeta bubuka, eusi jeung panutup. Sami sapertos pidato dina bahasa Indonesia nya. Ada pembuka, ada isi dan penutup. Nah, salajengna metode atau teknik biantara teh kudu dipikanyaho ku hidep. Di antarana cara pidato teh bisa ku cara nalar atau ngapalkeun ya. Jadi pidato teh henteu make catatan atau henteu mawa kertasnya juga gambar pas almarhum Pak Soeharto ieu nya. Janten ari metode nalar mah jadi ditalar atau dihafalkan ya. Nah, gitu, tidak menggunakan teks. Jadi dihafal ya, metodenya. Salajengna nu kadua metode biantara teh ku cara maca naskah. Nah, jadi yang kedua itu dengan cara membaca naskah. Nah, biasanya seperti di rapat di pidato, misalnya pidato 17 Agustusan ya. Biasanya yang maksudnya upacara 17 Agustusan. Nah, biasanya orang yang menyampaikan pidatonya itu membaca naskah ya, misal membaca naskah dari presiden gitu ya, yang ingin disampaikan pada saat upacara 17 Agustusan, atau misalnya pas upacara Hari Pendidikan ya, pemimpin upacara menyampaikan pidato yang naskah dari Menteri Pendidikan ya, misalnya seperti itu ya. Nah, anu salajengna nu katilu nyaeta metode catatan inti biantara atau extemporan. Nah, biasana mah ieu ngagunakeun catatan kecil ya. Jadi anu biantarana anu nyampaikeun pidatona biasanya menggunakan catatan kecil ya. Jadi yang ditulis poin per poinnya aja, inti biantaranya agar sewaktu-waktu bisa lupa agar bisa sewaktu-waktu bisa dilihat kalau lupa gitu maksudnya ya. Nah, itu metode dengan mencatat inti biantara. Nah, yang keempat anu kaopatnya salajengna metode langsung ya. Metode langsung mah jadi biantaranya itu langsung ya. Tidak menggunakan teks atau tidak dihafal, tapi pidatonya itu langsung spontan ya. Oke, paham ya sampai di sini? Oke. Selanjutnya, nah, cara menyampaikan biantara ya. Bagaimana sih caranya berpidato agar pidatonya bagus, tertib? Nah, ada beberapa yang harus diperhatikan. Nah, perhatikan ya, sangkan biantara THD jeung tertib, aya sawatara hal anu kudu diperhatikeun nyaeta kahiji sora ya atau suara, artikulasi. Nah, sora kudu bedas jeung tataug ya. Jeung tataug bentes ngalisankeun kecap jeung loba ngarendeng dina nyarita. Nah, jadi suaranya harus lantang ya dan jelas ya. Jelas dalam pelafalan kata ya. Jelas dalam pelafalan katanya. Jangan banyak kata yang kurang dimengerti sama audiens ya, atau misalnya terlalu cepat menyampaikan pidatonya, itu juga nggak boleh ya. Jadi harus lantang dan jelas. Oke. Kemudian yang kedua ada lentong atau intonasi. Nah, kalau intonasi mah ini biasanya berhubungan dengan apa? Dengan dialek ya. Misal lentong kudu merenah, ulah nepikeun biantara bahasa Sunda make lentong bahasa Indonesia. Nah, gitu ya. Misal kita orang Indonesia tapi aksennya aksen Korea gitu ya, jangan ya, nanti lucu jadinya pidatonya ya. Jadi intonasinya itu harus sesuai gitu ya dengan daerah kita, maksudnya dengan bahasa yang audiens yang ada yang hadir pada saat kita berpidato ya. Nah, kemudian yang ketiga ada wirahma. Wirahma ini berkaitan dengan pelan atau tingginya
nada atau berbicara ya. Biasanya patali jeung anca gancang atau tarik alona dina nyarita ya. Jadi misalnya nih misalnya kalau berpidato misal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hadirin sadayana. Nah, Assalamualaikumnya nadanya agak meninggi, kemudian selanjutnya sambutannya agak merendah, nah gitu ya. Kemudian nada berkaitan dengan eusi biantara ya, rasa eusi. Nah, rasa eusi biantara, rasa isi dalam berpidato. Nah, misal kalau isi pidatonya itu menyampaikan sebuah semangat, berarti nadanya juga harus menggebu-gebu ya, harus semangat. Nah, kalau nadanya prihatin ya berarti kita juga, kalau isi pidatonya prihatin juga kita nadanya harus bagaimana. Kemudian ada pasemon. Pasemon teh nyaeta patalina jeung nada anu dikedalkeun. Nah, pasemon kalau dalam bahasa Indonesianya itu mimik muka, ekspresi ya. Ekspresinya harus sesuai dengan pidato kita ya. Jangan misalnya ekspresi kita gembira tapi isi pidatonya sedih. Nah, itu nggak nyambung ya. Kemudian yang terakhir, pasang peta atau gestur ya, gestur badan kita. Nah, patalina jeung gerak awak efektif teu kaleulewihan. Jadi kita gestur kalau sedang berpidato, gestur badannya jangan berlebihan ya. Misal berpidatonya menggerakkan tangan seperti mau nari, jangan. Nah, itu terlalu berlebihan ya. Gesturnya harus disesuaikan. Nah, sakitu wae panginten penjelasanna perkawis biantara. Materi ieu panginten atos ku hidep ditulis minggon kamari nya. Nah, saatos ngupingkeun ieu presentasi ibu perkawis biantara, mangga aya tugas di Google Classroom nya. Mangga di cek wae di Google Classroom, didinya aya tugas ku hidep eusi. Nah, paling telat dugi ka tabuh 12 siang dinten ayeuna nya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.